محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Amma ba'du fa ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadiratnya atas segala rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya. Kita dalam keadaan sehat walafiat. Lebih dari itu kita bersyukur karena dalam perjalanan kesehatan kita ini, insya Allah kita termasuk dalam barisannya orang-orang yang beriman, yang setidaknya pada kesempatan yang berbahagia ini berkenan untuk meluangkan waktunya demi sesuatu yang insya Allah akan bernilai ibadah. Selawat dan taslim kita sanjungkan kepada tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin, adalah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman tepatnya di dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang tadi saya bacakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah ila akhirih. Ayat tersebut adalah turun bersamaan dengan perang Khandaq. Itu terjadi pada 5 tahun setelah masa Hijriah. Dikatakan perang Khandaq, ayat itu sinonim dari perang Khandaq yaitu Al-Ahzab. Muradif dari Al-Ahzab adalah Khandaq. Arti Khandaq adalah parit. Dikatakan parit karena memang strategi perang umat Islam melawan kaum Quraisy dan sekutunya waktu itu, strateginya adalah membuat sekeliling Madinah parit yang panjang dan besar. Tapi justru dari parit itulah pada akhirnya memenangkan kejayaan yang luar biasa bagi pihak kaum muslimin. Ma'asyiral hadirin, berkenaan dengan parit tadi, Rasulullah SAW pun turun tangan ikut bersama-sama sahabat yang lain menggali parit itu sehingga muncullah ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah.
Sungguh telah ada di dalam diri pribadi Rasul suatu tauladan yang nyata. Masyaallah hadirin, para mufasir sependapat bahwa walaupun ayat itu adalah berkenaan dengan perang, tapi karena substansi hukumnya adalah bersifat umum, maka berlakulah kaidah umum bahwa contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW adalah bukan dalam contoh spesifikasi dalam kondisi perang, tapi contoh dalam kehidupan sehari-hari. Baginda Rasulullah SAW adalah memang patut untuk menjadikan contoh, dan inilah memang telah didesain oleh Allah Subhanahu wa taala, telah dirancang bangun bahwa di dalam diri pribadi Rasulullah SAW terdapat contoh yang baik bagi orang-orang yang beriman. Ma'asyiral hadirin, para mufasir kemudian menerjemahkan logika yang dapat diambil dari ayat tersebut. Yang pertama, bahwa sejatinya Rasulullah SAW adalah secara basariah sama dengan halnya kita manusia pada umumnya seorang manusia. Artinya beliau seorang manusia ya seperti hanya kita seorang manusia, punya nafsu duniawi, punya keinginan yang lainnya, persoalan duniawi, juga persoalan-persoalan yang lain. Beliau ketika dicubit juga sama dengan kita sakit. Beliau tidak makan juga sama dengan kita lapar. Sehingga muncullah kaidah oleh para ahli kalam atau ahli tauhid, Muhammadun basyarullahi kal basyar bal huwa kal yaquti bainal hajar. Sejatinya baginda Rasulullah SAW secara basariah itu adalah sama halnya dengan kita umumnya pada umumnya seorang manusia. Ketika disakiti ya pasti sakit. Hanya saja persoalannya sama-sama manusia, kualitasnya saja yang berbeda. Artinya apa? Kalau Allah memerintahkan kita mencontoh kepada seorang makhluk bernama manusia, masuk akal. Kalau kita nyontoh kepada makhluk bernama manusia, sama posisinya seperti kita, oh berarti kita sangat memungkinkan untuk kita bisa mencontoh. Kenapa? Karena yang kita contoh adalah seorang manusia. Andai kata yang diperintahkan Allah itu adalah bukan manusia, siapa Pak? Malaikat umpama. Bagaimana mungkin kita akan bisa mencontoh makhluk bernama manusia diperintahkan untuk mencontoh makhluk bernama malaikat? Malaikat tidak diberikan nafsu sebagaimana kita manusia. Tidak mungkin kita bisa akan mencontoh. Masyaallah hadirin, untung kita diperintahkan untuk mencontoh seorang basariah manusia. Untung saja itu bukan malaikat, apatah lagi yang dianggap Tuhan atau yang dituhankan. Bagaimana mungkin kita makhluk manusia mencontoh makhluk yang dituhankan atau yang dianggap Tuhan? Impossible. Masyaallah hadirin, Muhammadun basyarullahi kal basyar bal huwa kal yaquti bainal hajar. Hanya saja sama-sama manusia tapi kualitasnya yang berbeda. Kualitasnya bagaimana, Pak? Kata ahli kalam tadi, kata ahli tauhid tadi, beda kualitasnya, sama-sama batu tapi beda kualitas. Ada satu adalah batu alam, ada satu batu permata. Kira-kira begitu. Tapi sama-sama batu. Kalau sama-sama batu, jenisnya adalah sama. Kalau batu hitam, satu truk mungkin 5 juta. Tapi kalau batu intan, satu jempol saja mungkin tidak tahu berapa miliar. Persoalannya kualitas. Tapi kembali, sama-sama manusia, kita diperintahkan oleh Allah, insya Allah sangat memungkinkan. Itulah muncul ayat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Bisa mencontoh karena yang kita contoh adalah seorang manusia. Yang kedua, jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita bisa mencontoh baginda Rasul. Kenapa, Pak? Karena ajaran yang beliau bawa adalah ajaran-ajaran yang semestinya dan selumrahnya seorang manusia lakukan. Kalau kita, saya katakan tadi tidak makan kok kemudian lapar, Al-Quran tidak pernah melarang kita untuk kamu berpuasa sampai 7 hari 7 malam tidak boleh makan. Tidak. Kulu washrabu hani'an mari'a. Persilahkan makan dengan seenaknya sepanjang engkau tidak israf.
Hanya saja batasannya dalam Islam harus kita ketahui bahwa kita memang butuh makan, tapi makan bukan tujuan hidup kita. Makan untuk hidup atau hidup untuk makan yang benar. Kayaknya yang benar makan untuk hidup. Kalau hidup untuk makan, kita kehilangan jati diri kayaknya. Masyaallah hadirin, ini persoalannya. Bedanya persoalan yang lain, kalau baginda Rasulullah SAW dalam hal contoh kecil saja persoalan makan, beliau itu berkenan untuk makan setelah lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Persoalannya bedanya di sini. Umumnya kita kan sudah ambil makan lagi walaupun belum lapar, belum mau berhenti makan kalau belum kenyang. Persoalannya di situ. Tapi sekali lagi persoalannya adalah inilah. Kalau beliau baginda Rasulullah SAW punya nafsu sebagaimana kita punya nafsu, melihat orang lain yang lain jenisnya adalah tertarik, sama. Karena itu ajaran yang dibawa beliau, fankihu ma tobalakum minan nisa'i ila akhirih. Tidak pernah Islam mengajarkan kamu tidak boleh untuk menikah, kamu tidak boleh untuk berumah tangga. Justru sebaliknya, pantang hukumnya dalam ajaran Islam, orang hidup selamanya untuk membujang. Karena itu bertentangan dengan fitrah seorang manusia. Masyaallah hadirin, yang kedua, karena kita bisa mencontoh ajaran-ajarannya adalah bersifat lumrah sebagaimana lumrahnya seorang manusia. Masyaallah hadirin, apa yang kita contoh baginda dari seorang baginda Rasulullah SAW adalah contoh yang komprehensif. Orang mengatakan contoh yang paripurna. Artinya kalau kita berbicara soal ketatanegaraan, misalnya beliau adalah seorang kepala negara. Tidak pernah mendengar dalam tarikh Islam beliau selaku kepala negara terlibat untuk mementingkan kepentingan dirinya sendiri atau keluarganya, tidak. Kalau kita berbicara soal angkatan perang, beliau juga panglima angkatan perang. Nilai-nilai undang-undang internasional kaitannya dengan perang pun lebih banyak diilhami yang telah digariskan oleh baginda Rasulullah. Ini fakta. Kalau beliau kita berbicara soal hukum pun beliau juga seorang qadil qudo, orang mengatakan hakim agung. Lau anna Fatimah binta Muhammad saraqat la qata'tuha. Andai kata saya punya anak bernama Fatimah kok berbuat kriminal, berbuat mencuri, akan kami potong sendiri tangannya. Hukum tidak pernah pandang bulu, karena hukum kalau sudah pandang bulu, berbahagialah yang banyak bulunya, celakalah yang tidak punya banyak bulu. Lau anna Fatimah binta Muhammad saraqat la qata'tuha. Masyaallah hadirin. Kalau kita seorang pedagang, beliau juga seorang tajir, seorang pedagang yang tidak bisa kita pungkiri. Wailul lil mutaffifina idza qalu 'alan nasi yastafun. Inilah ajaran-ajaran perdagangan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW yang sepantasnya kita untuk mencontoh. Masyaallah hadirin, beliau seorang qadil qudo, beliau seorang kepala negara, beliau seorang tajir, seorang pedagang. Juga tidak bisa kita pungkiri beliau juga adalah bapak dari anak-anak, seorang suami dari istri. Tidak pernah di dalam tarikh Islam, dalam sejarah beliau membangun rumah tangga, ada berita bahwa rumah tangganya ada piring terbang. Tidak. Contoh yang komprehensif. Karena itu memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW dengan segala pernak-perniknya itu penting. Tapi hal yang tidak kalah penting adalah kita jadikan momen bahwa inilah saatnya kita berupaya untuk menteladani. Setidaknya ajaran yang telah beliau gariskan adalah untuk rem dalam rangka kita untuk mengikuti perjalanan hidup ini ada yang membatasi diri kita. Kenapa? Ajaran yang dibawa beliau pada intinya adalah mengajarkan kepada kita untuk tahu diri dan yang kedua tahu batas. Insya Allah dengan cara tahu diri dan tahu batas kita akan menemukan jati diri kita. Mudah-mudahan kita akan senantiasa memberikan contoh kepada baginda Rasulullah walaupun hanya satu butiran mutiara hikmah yang dapat kita petik. Apapun profesi karir dan jabatan kita, inilah rule model yang telah digariskan, dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.
اللهم صل على سيدنا حبيبنا وصفينا ومولانا محمد. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفينا محمد سيد الغر المهجلين إمام المتقين وعلى آله وصحبه المجاهدين الطاهرين. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واهدل الكفرة والمشركين ودمر أعداء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذه بلدة إندونيسيا بلدة مطمئنة بلدة طيبة بلدة آمنة التي تسري فيها حكم شريعة وسنة رسوله. اللهم من كان ممكن الملك من تشاء وتعز من تشاء وتنزل الملك ممن تشاء وتذل من تشاء بيدك إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه wasallam. Istawu istaqimu wa'tadilu, luruskan rapatkan shaf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shalli fardhu jama'at wa Allahu akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون.
لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم إني أعوذ بك
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الصلاة jami'ah. Mari kita sholat gaib atas nama Dr. Andes Irwan, Bapak Irwan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalli ala nabi Dr. Andes Irwan. الله أكبر.